Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mujayana, NPM 1951020340, Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Pasar Modal Syariah. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian dan dasar hukum pasar modal syariah yang Anda ketahui. Pasar modal adalah tempat pembelian dan penjualan surat-surat berharga yang sering disebut efek dengan tujuan mendapat keuntungan bagi kedua belah pihak dari sekuritas yang diperdagangkan. Pasar modal syariah adalah kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945 tentang pasar modal adalah Pasal 5 ayat 1, Pasal 20 ayat 1, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu riba. Riba adalah suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan yang menjadi hal bagian yang tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua yaitu goror. Goror adalah suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek. Yang ketiga yaitu maisir. Maisir adalah suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan atau manipulasi. Yang keempat yaitu kehalalan barang. Barang dan jasa yang menjadi objek transaksi harus halal. Yang menyebabkan terjadinya keharaman dari barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya atau bukan karena zatnya, dan juga dapat dikarenakan karena keberadaannya. Pertanyaan ketiga, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Menurut saya, pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di instrumen yang memegang prinsip-prinsip syariah. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim. Selain itu, terjadinya peningkatan jumlah saham syariah di Indonesia. Dan banyak masyarakat yang semakin memahami investasi yang berbasis syariah. Tidak hanya itu, pasar modal syariah juga memiliki produk dengan filantropi Islami dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan syariat Islam, di mana ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berinvestasi syariah. Dan pasar modal syariah di Indonesia akan semakin berkembang ke depannya. Pentingnya berinvestasi dalam Islam. Investasi bisa dilakukan oleh semua kalangan. Investasi sangat penting, terlebih ketika berinvestasi dengan menggunakan prinsip syariah. Terutama kita sebagai umat muslim, kita harus berinvestasi yang berbasis syariah. Investasi dalam Islam merupakan kegiatan yang dianjurkan, tetapi tidak semua investasi diperbolehkan dalam Islam. Investasi yang diperbolehkan dalam Islam harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu menggunakan sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariah. Berinvestasi juga dianggap dapat mensejahterakan perekonomian umat manusia. Selain itu, berinvestasi syariah juga tidak hanya mendapatkan keuntungan secara finansial di dunia, tetapi juga mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyeleksian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal. Konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep
Kegiatan syirkah dan musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil. Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyertaan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Saham dapat dikategorikan syariah jika yang pertama, diterbitkan oleh perusahaan yang di dalam anggaran pasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, diterbitkan oleh perusahaan yang tidak menyatakan sebagai entitas syariah, namun memenuhi kriteria otoritas jasa keuangan sebagai saham syariah. Penyeleksian saham syariah atau screening. Saham dikatakan saham syariah bila sudah lulus screening. Yang pertama yaitu business screening. Tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah, yang pertama perjudian dan sejenisnya. Yang kedua, jasa keuangan ribawi. Yang ketiga, jual beli resiko yang mengandung ketidakpastian atau maisir atau goror. Yang keempat, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang haram. Yang kelima, kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, financial screening. Yang pertama, utang berbasis bunga tidak boleh lebih dari 45% asetnya. Kemudian, pendapatan bunga dan non-halal tidak boleh lebih dari 10% dari pendapatan usaha dan lain-lain. Utang berbasis bunga adalah utang medium, wesel bayar, utang obligasi, utang leasing, utang bank konvensional. Pendapatan non-halal adalah pendapatan bunga, pendapatan klaim asuransi konvensional, pendapatan penjualan makanan atau minuman non-halal, pendapatan penjualan rokok. Yang selanjutnya yaitu penilaian saham. Yang pertama, analisis fundamental adalah studi tentang ekonomi, distribusi, dan kondisi perusahaan untuk memperhitungkan nilai dari saham perusahaan. Analisis fundamental adalah metode analisis saham dengan menganalisa data-data atau informasi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan, di mana umumnya laporan keuangan menjadi sumber utama dalam analisis ini, termasuk penggunaan rasio-rasio seperti laba per lembar saham atau earning per share (EPS), Price Earning Ratio (PER), dan lain-lain. Yang kedua yaitu analisis teknikal, adalah metode analisis kinerja syariah yang menggunakan pendekatan analisis keuangan perusahaan. Analisis teknikal tidak menggunakan rasio-rasio keuangan perusahaan, namun menggunakan grafik pergerakan saham sebagai alat dasar analisisnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.